Teknisi otomotif harus mampu mengikuti perkembangan dan loncatan-loncatan teknologi tersebut agar tetap mampu bersaing dan tidak tertinggal. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan terus meningkatkan skill dan pengetahuan mereka melalui program-program training secara berkesinambungan. Hal itu tentu saja bukan masalah untuk teknisi-teknisi yang berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang seputar dunia otomotif, di mana pada acara-acara sebelumnya kita menggali, kita sharing dengan sesama praktisi otomotif tentang bagaimana menjalankan usaha bengkel umum. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, sahabat saya dari Surabaya, seorang anak muda yang buat saya sangat menginspirasi. Ya, ketika berbicara dengan beliau, saya merasa tertampar ya, bagaimana seorang anak muda yang mungkin ya, umurnya masih 25 tahun, tapi pemikirannya sudah jauh ke depan. Saya harap pembicaraan kali ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua, ya, bisa menjadi sebagai suri teladan atau contoh bagaimana seorang anak muda yang berawal dari mekanik kemudian memutuskan untuk menjadi pengusaha di bengkel umum. Ya, jadi saudara Ahmad Hasbulo ini sebelumnya pernah bekerja di beberapa dealer ATPM di kota Surabaya. Mari kita saksikan beberapa profil tentang saudara Ahmad Hasbulo. Sekilas tentang saudara Ahmad Hasbulo. Beliau ini seorang teknisi yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis bengkel umum. Ya, di usianya yang masih belia di dunia industri otomotif, tapi dia mempunyai semangat untuk maju. Oke, tidak menunggu lama, kita segera tersambung dengan bengkel WOM Hasbulo Auto Service di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Inilah saudara Ahmad Hasbulo. Selamat siang, Mas Ahmad. Saya manggilnya Ahmad Hasbulo atau apa nih, Pak? Enaknya nih? Enaknya apa ya? Sayang juga gak enak juga. Arek-arek kan Cak atau apa gitu? Mas Ahmad atau Mas aja. Mas Ahmad ya. Ahmad. Oke, terima kasih Mas Ahmad nih udah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya, karena bengkelnya hari Minggu tetap buka ya, Mas ya? Kebetulan buka ini, Pak. Masih buka dan cukup ramai juga kayaknya nih ya. Kebetulan ada booking beberapa unit, jadi ditangani anak-anak. Oke, Mas Ahmad, hari ini kita coba nih mau sharing-sharing ya seperti acara-acara sebelumnya tentang dunia bengkel, khususnya bengkel-bengkel umum ya, dengan tujuan memotivasi kita semua agar melakukan yang terbaik di industri ini gitu ya. Seperti saya katakan tadi di awal, saya di dalam pembukaan bahwa Mas Ahmad ini berawal dari seorang teknisi ya, kemudian bertransformasi menjadi pengusaha bengkel. Saya pengen tahu nih Mas, latar belakang pendidikannya Mas Ahmad itu apa sih? Dari STMK atau dari mungkin dari SMA? Jangan-jangan ya? Jadi gini, untuk segi pendidikan dunia otomotif ataupun biasanya kan ada yang S1, D3, teknik strategi. Untuk saya pribadi, untuk pendidikan nih Pak, itu masih STM. Jadi sempat ingin untuk melanjutkan kuliah di teknik dulu. Kebetulan dana kocar kacir ataupun minim. Jadi enggak sempat untuk kuliah sih Pak. Oh, berarti emang basicnya STM ya? STM aja.
SMK. Dari SMK otomotif, kemudian langsung bekerja atau tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi ya? Benar sekali. Dulu kenapa Mas? Jadi dulu milih jurusan otomotif gitu? Kenapa nggak jurusan yang lain? Apa emang hobi dari kecil atau gimana? Kalau untuk hobi sih dari dulu itu di komputer sih sebenarnya. Jadi hobinya malah komputer ya? Ada hubungannya untuk otomotif, malah di komputer. Tapi akhirnya bersekolah di otomotif. Jadi SMP itu sering program-program ataupun senang otak-atik komputer, tapi juga senang otomatik sepeda, otak-atik sepeda, motor. Saya pilihan pertama masuk ke SMK ataupun STM otomotif yang sekarang itu namanya TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Teknik Kendaraan Ringan. Di Surabaya. Itu pilihan nomor 2 sebenarnya. Surabaya. Oke. Pilihan nomor 2, jadi pilihan pertamanya itu komputer, TKJ, teknik komputer jaringan. Yang kedua itu TKR. Teknik kendaraan ringan, ya. Yang berhubung yang pertama ini Danam nggak masuk, alhasil yang kedua yang mau nggak mau masuk ke SMK Negeri 2 Surabaya. SMK Negeri 2 Surabaya, jurusan otomotif ya? Jurusan otomotif teknik kendaraan ringan. Oke, berarti awalnya emang bukan karena hobi ya, bukan karena senang dunia bukan otomotif juga sih, Pak. Ya, tapi karena mungkin salah sesuatu akhirnya masuk ke jurusan otomotif ya. Kemudian setelah sekolah kan akhirnya memutuskan tadi untuk bekerja ya, karena kondisi ekonomi segala macam memutuskan untuk bekerja ya. Dan bekerjanya pun di dunia otomotif juga ya, sebagai teknisi awalnya ya. Awalnya teknisi, jadi beberapa tahun. Gimana Pak? Pertama kali di bengkel, di dealer ATPM kah? Awal mula malah saya keluar dari SMK umur udah sampai 17. Masih muda banget ya. Belum 17 tahun. Jadi telat Pak, bukan telat. Sekolahnya itu terlalu maju. Terlalu cepat, terlalu maju. Umur 4,5 tahun mungkin terlalu sekolah cepat, ya. Bener. Jadi 5 tahun udah kelas 1 SD. Udah kelas 1. Jadi sehingga lulusnya terlalu cepat. Kelas 1, 5 tahun. Lulusnya terlalu cepat. Belum 17 tahun itu udah lulus. Jadi ada tawaran di bengkel forklift sebenarnya. Oke. Jadi saya kerja di situ dulu selama 4 bulan, sekitar 4 bulan. Jadi teknisi helper lah Pak, awal-awal helper dulu. Habis itu saya ada tawaran di salah satu ATPM. Boleh disebut brandnya Mas? Di mana? Di apa? Brand apa pertama kali ya? Pertama kali di Honda, Pak. Honda ya. Honda mobil ya? Honda Nggak mobil? Nggak lama. Ya, Honda mobil. Di situ berapa lama, Mas? Nggak lama karena akan dimutasi ke Jakarta. Itu berapa lama ya? Nggak lama, nggak sampai setengah tahun kok. Nggak sampai setengah tahun ya? Nggak sampai. Habis itu yang benar-benar kerja lumayan lama sih, itu di salah satu ATPM juga di Surabaya, di Ford Surabaya, oke? Ya, Ford Surabaya. Setelah itu nggak sampai setahun juga di sana, ada bengkel baru di Surabaya, dan itu brand ini juga nggak familiar di ini, di kita kayak Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda. Jadi di Jawa Timur itu cuma ada 2. Apa brandnya, Mas? Yang pertama brand Mazda, Pak. Oh, Mazda. Ya, Mazda. Emang jarang ya, dia baru ekspansi waktu jarang. Itu ke Indonesia ya, karena dulu
Setahu saya dia tergabung di grup Indomobil, kemudian udah hampir brandnya hengkang, kemudian masuk lagi ya dari prinsipalnya langsung ya, kemudian dia ekspansi. Mungkin waktu itu pas dia buka di kota Surabaya ya. Benar. Jadi sebelumnya ada satu aja di Jawa Timur, itu di Mazda Jawa Timur Panglima Sudirman Tengah Kota. Jadi ini yang Mazda Aditya Warman itu sedikit ke barat. Itu di situ ada bengkel baru, ada tawaran juga di sana, dan nggak pakai ngelamar-lamar lagi, langsung nego gaji deh. Masuk langsung ke Mazda Surabaya ya? Langsung di Mazda. Dari Ford itu berapa lama di Mazda, Mas? Untuk Mazda sendiri sih Pak, dari awal buka sampai akhir tahun kemarin, saya baru keluar dan buka bengkel sendiri. Ada sekitar November 2020. Sekitar 7 tahun. 7 tahun di Mazda ya. 7 tahun. Apa ya? Paling lama di situ. Berarti kalau saya hitung-hitung tadi pengalaman kerja Mas Ahmad Hasbulo ini hanya sekitar 8 tahun ya. Masih 8 tahun aja, Pak. 8 tahun. Oke, itu yang menarik buat saya ya. Artinya Mas Ahmad Hasbulo ya lulusan sekolah tingkat STM, masa kerja di ATPM atau di bengkel sekitar 8 tahun, kemudian nih nekat ya memutuskan untuk menjadi wirausaha, buka bengkel sendiri. Kira-kira apa sih Mas motivasinya, terus apa sih yang mendorong Mas Ahmad Hasbulo, saya nih waktunya buka bengkel gitu? Jadi gini Pak, awalnya dulu saya mau buka bengkel sendiri, sebenarnya sih pemikiran matangnya itu nggak ada. Sebelum saya keluar, itu 6 bulan sebelum saya keluar itu sudah tak pikir dulu, mulai dari dana, tempat, tim juga. Kita kan nggak bisa maju ataupun nggak bisa jalan sebelum ada tim juga toh. Jadi banyak pemikiran yang membuat aku juga ragu sebenarnya untuk keluar dari ATPM, Mas. Jadi posisi saya pada saat itu juga sebagai foreman akademisi. Setelah itu saya banyak sharing ataupun buka dari Facebook, Instagram, web juga untuk info otomotif lah. Ternyata ya, ada dorongan terbesar nih Mas Hasbulo, kan udah nyaman kerja di dealer ya. Banyak orang mimpi ya lulusan STM, gue kalau lulus sekolah ya kerja di dealer, kemudian menapaki karir dari teknisi, foreman, SA, mungkin sampai jadi kepala bengkel. Ya banyak teman-teman kita termasuk saya pribadi ini nggak mempunyai keberanian untuk gue buka usaha sendiri nih. Nah itu yang ingin kita pengen belajar, apa sih motivasi terbesar, kekuatan yang mendorong Mas Hasbulo bisa meninggalkan dalam tanda kutip kenyamanan ya bekerja ya, yang setiap bulan itu pasti dapat ya, kemudian ya kalau saya bilang umurnya masih cukup belia lah di industri otomotif ya, karena banyak senior-senior kita yang lebih jago-jago pun belum tentu mempunyai keberanian untuk melangkah ke situ. Nah, saya pengen tahu gitu, kira-kira apa sih anak muda seperti ini itu motivasinya berpikir ini saatnya saya wirausaha atau ini saatnya saya mandiri. Untuk motivasi banyak sekali Pak untuk ininya, yang mendorong saya buat buka bengkel sendiri. Awalnya sih dari pemikiran saya pribadi, ada customer juga yang istilahnya banyak dari customer ini mendorong saya buat, Mas kenapa sih nggak buka bengkel sendiri? Saya cocok nih sama sampean, dari sisi penjelasan,
dari sisi pekerjaan juga. Kenapa nggak bisa pilih? Cuman saya nggak ada pemikiran di situ sih, Pak. Karena saya mikirnya saya cuman lulusan STM, ini aja udah cukup. Tapi pemikiran saya ke depan, saya ini nggak selamanya juga sih di dealer, ataupun nggak selalu di sini kan, nggak di instansi kan nggak mungkin juga, Pak. Harus berdikari sendiri. Out of the box kalau bahasa gaulnya. Jadi pemikiran itulah yang mendorong saya untuk buka bengkel sendiri. Tapi ada satu alasan utama ataupun alasan yang paling mendorong saya untuk membuka bengkel sendiri. Yakni saya berada di bawah naungan UOM dan Montir Pro Academy. Jadi ada sedikit suntikan motivasi ataupun tamparan dari Ketua UOM sendiri, Bapak Suwandi. Itu bilang ke saya kalau misalnya kita nggak buka dari usia kita yang masih muda. Saya kan sudah bilang nih Pak ke Pak Wandi sebagai Ketua UOM, Pak, saya ini masih muda. Saya juga masih belum lama banget di dunia otomotif. Jadi nggak serta-merta toh saya buka bengkel sendiri, nangani beberapa brand, apalagi yang brand-brand Eropa. Otomatis kan saya masih canggung lah, ataupun nggak bisa nerima trouble-trouble yang hyper ataupun yang susah-susah gitu, yang hubungannya sama canvas dan segala macam. Tapi Pak Wandi masih mendorong saya. Kita ini UOM, kita Montir Pro Academy dan UOM bersatu untuk memajukan bengkel UMKM seperti saya sendiri yang baru merintis 6 bulan lah, Pak. Jadi 6 bulan, sekitar 6 bulan ini dari sisi trouble ataupun pelayanan bengkel, manajemen bengkel itu sangat-sangat dibantu dan didukung, disupport sama UOM dan Montir Pro Academy. Saya dengar kan ada pergumulan ya Mas Mateo. Pergumulannya cukup berat ya ketika memutuskan keluar dari dealer, kemudian memutuskan untuk buka bengkel sendiri. Dari segi keluarga mungkin juga ada ketakutan di sana gitu tentang bagaimana nanti kalau nggak jalan. Bisa diceritakan kira-kira apa Mas pergumulan dan ketakutan yang dirasakan sebelum memutuskan membuka bengkel? Ini masuk aib enggak ya? Nah, ini berarti pelajaran pahitnya lah, Pak. Jadi gini, sebelum saya memutuskan untuk keluar, 2-3 bulan sebelum benar-benar berdikari, jadi itu saya sempat ya bincang-bincang lah Pak sama orang tua, sama teman-teman juga, habis itu sama kerabat, sama orang lain juga yang di belakang saya. Itu nggak mendukung saya buat buka bengkel sendiri. Lika-likunya banyak sekali sih. Satu, saya ada gaji tetap, ada insentif, ada istilahnya pasukan tetap lah. Jadi cukup untuk kita hidup ataupun berjalan di sisi keluarga segala macam. Saya juga sudah punya anak gitu loh. Jadi banyak yang kontra sih daripada yang pro. Kenapa? Karena ketakutan tentang masa depan gitu ya, ketidakpastian di dunia usaha ya.
Jangan-jangan nggak bisa makan nih anak nih gitu ya. Ya itu lah Pak. Jadi dari sisi internal kita, saya pribadi itu banyak yang nggak mendukung. Dari sisi pekerjaan saya di dealer PTRPM, itu juga nggak mendukung saya kira. Ini gimana nih terusan? Tapi akhirnya dengan segala pemikiran itu, segala pergumulan itu, akhirnya memutuskan, udah, gua buka bengkel juga, gitu kan? Nah, Mas Ahmad kan udah mengalami jadi teknisi, bekerja di sebuah dealer resmi ATPM, kemudian berubah atau bertransformasi menjadi seorang pengusaha. Banyak orang berpikir kan, buka bengkel itu yang penting lu jago teknik, ngerti bengkel, ngerti mobil, ngerti otomotif, pasti sukses buka bengkel. Apa benar Mas seperti itu? Apa ternyata wah ilmu teknik yang kita pelajari atau kita kuasai ternyata masih sangat kurang gitu untuk kita buka bengkel. Gimana pengalaman Mas Ahmad? Jadi gini Pak, untuk buka bengkel sendiri itu bukan hanya kita dari segi teknik, non teknik, ada tempat, ada dana, ada segala macam lah untuk kita buat buka bengkel. Kita juga lama di ATPM. Itu semua nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah nanti. Nomor satunya siapa? Dari sisi saya pribadi nih Pak. Halo? Ya, Mas, silakan. Pak Hendri? Masalah. Ya, saya bisa dengar. Halo, Pak. Ya, Mas Ahmad bisa dengar saya? Ya, sambung. Ya, jaringannya mungkin ya sedang ada masalah. Oke, sudah. Bisa. Gimana nanti? Oke, bisa dilanjut Mas tadi saya masalah apa tadi saya bilang orang banyak beranggapan lu pinter mobil ya, jago otomotif ya, udah pasti sukses buka bengkel. Apakah benar anggapan seperti itu Mas? Apa ada hal-hal lain yang harus kita pelajari nih? Setelah yang saya tadi bilang, itu semua nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau menurut saya pribadi, nomor 1 itu membangun kepercayaan diri kita sendiri. Nah, itu nomor yang paling utama. Dan dengan membangun kepercayaan kita sendiri, itu otomatis akan membangun kepercayaan orang kepada kita. Nah itu Pak, yang saya pelajari di WOM dan Montreal Pro Academy, itu manajemen bengkel, mengatasi customer komplain, ataupun secara segi teknik juga banyak di WOM, Bina of Mechanical dan Montreal Pro Academy. Cuman kan itu bisa nggak kita terapin di bengkel kita, atau kita sebagai owner kita terapin step by step dulu lah. Kita nggak harus semua segi teknik kita rangkul. Kita bisa rekrut tim, kita bisa bertanya kepada teman-teman bengkel lain. Tapi untuk membangun kepercayaan kita sendiri, itu yang paling sulit menurut saya. Jadi untuk membangun kepercayaan orang, kita harus membangun kepercayaan kita sendiri. Kalau menurut saya gitu. Apa rahasianya Mas? Supaya apa rahasianya Mas Ahmad Hasbulo biar confidence gitu? Oh, rasa percaya diri untuk membuka bengkel gitu. Gimana ya? Ini susah jelasinnya nih. Ya artinya kan nggak semua orang mempunyai keberanian yang seperti saya katakan tadi. Ada
Ya, saya pribadi pun saat ini juga masih banyak belajar ya. Artinya saya termotivasi juga nih mendengar kisah Ahmad Hasbuloh ya di usia yang masih cukup muda lah di industri otomotif, kemudian tadi mempunyai keberanian itu, dan itu banyak yang tidak dimiliki oleh kita praktisi otomotif ya, sebagai teknisi ya, skillnya udah bagus, skillnya udah tinggi, tapi banyak yang ragu untuk melangkah berusaha mandiri. Satu, masalah modal lah, masalah apa, jadi banyak yang terlalu dipikirkan. Nah, masalah permodalan gimana nih Mas Ahmad Hasbuloh? Saya dengar waktu itu katanya ibunya sempat nangis-nangis nih awal buka bengkel, jangan-jangan gadein surat tanah nih. Jadi gini Pak, untuk sebelum saya buka bengkel pun, dana itu murni dari diri saya sendiri. Jadi dari gaji tiap bulan saya sisihkan, di mana teman-teman seusia saya sering touring, sering kemana gitu. Jadi saya sisihkan kalau saya. Jadi ada 2 juta, ada 3 juta, saya belikan kunci dulu. Dulu pas di ATPM nih. Jadi di ATPM pun saya pikirannya sudah milih pemunya bengkel, mau punya bengkel mau saya. Tapi ini bertahap. Ya, artinya nyicil ya, jadi nggak langsung tiba-tiba ada investor besar gitu ya. Nih Mas, buka bengkel, bukan ya? Ya, jadi mungkin kalau ini bisa untuk sekarang sudah banyak mau yang masuk sih Pak, investor besar. Cuman saya enggak sih. Kenapa Mas? Takut atau gimana? Bukan takut sih Pak. Jadi nanti saya nggak bebas dong. Ada hubungan sama orang lain Mas Ian. Jadi sebelum saya keluar juga. Halo? Gimana? Halo? Apa tantangan terbesar sekarang yang Mas Ahmad Hasbuloh hadapi gitu ketika mengelola bengkel pribadi ya? Dari sisi teknik atau dari sisi apa yang tantangan yang paling berat ya dihadapi? Tantangan berat sih, kalau dari segi umur bengkel saya yang masih 6 bulan, ini masih ngatur untuk tim sih Pak. Jadi untuk membuat tim klub satu sama lain, habis itu mengatasi troubleshooting, secara kekeluargaan juga sesama tim, itu yang paling susah menurut saya. Jadi untuk trouble dari mobil-mobil, saya kan juga ada bekal dulu di ATPM. Jadi insya Allah kalau untuk mobil brand yang saya tunggangi dulu, Mazda, itu kebanyakan sudah hafal sih. Tapi untuk mobil lain, alhamdulillah atau puji Tuhan, di UOM ini, di Motor Pro Academy, ini banyak sharing-sharing dari beberapa spesialis mobil yang brand Eropa juga. Jadi nggak hanya brand Jepang. Nah itulah, makanya kebenaran saya semakin tinggi ataupun meluap-luap juga. Wah, saya akan berhasil nih. Apalagi di naungan UOM ini dan Motor Pro Academy, saya sangat-sangat bersyukur. Jadi didorong, disupport, dan dibantu semualah untuk segi teknis bengkel maupun non teknisnya Pak. Seperti itu. Oke. Ketika Mas Ahmad Hasbuloh bekerja di ATPM kan umumnya ya di ATPM itu pasti ada training rutin yang diberikan kepada teknisinya ya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ketika sekarang di luar ATPM ya, artinya kan akses itu terputus ya. Nah, sementara teknologi otomotif itu kan terus berkembang. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menyiasati hal tersebut supaya bengkel Mas Hasbuloh itu tetap bisa mengikuti perkembangan Mas ya, untuk mengembangkan SDM ya, dan untuk mengikuti perkembangan terbaru di otomotif. Apa trik-trik atau kiat yang dilakukan? Oke,
Di sini untuk training ataupun pembelajaran update dari dunia otomotif, dari segi pembelajaran teori, praktek, ataupun dari segi manajemen bengkel, alhamdulillah dari UOM dan Montreal Pro Academy itu ada website sendiri, ada training di situ, ada Google Classroom, ada website juga di montrealproacademy.com. Itu di situ saya banyak belajar sih Pak. Di situ update otomotif ada pembelajaran sistem manajemen bengkel. Jadi di situ lengkap lah. Ya, artinya biarpun Mas Ahmad Hasbuloh sekarang sudah tidak di ATPM, ya, kedengaran, Mas? Kedengaran? Oke. Oke, jadi artinya walaupun Mas Ahmad sudah tidak di ATPM, tetap ada usaha ya untuk mengembangkan diri ya, baik dari sisi teknikal maupun dari manajerial ya. Jadi Mas Ahmad Hasbuloh ini tergabung dalam sebuah organisasi UOM ya, Union of Mechanical ya, artinya ini komunitas teknisi dan pengusaha bengkel UKM ya, yang saling bekerja sama, sharing ya, supaya dapat kita selalu mengikuti perkembangan di dunia otomotif ya. Manfaatnya berorganisasi bisa dirasakan sendiri oleh Mas Ahmad Hasbuloh. Coba mari kita saksikan profil Mas Ahmad Hasbuloh dengan Union of Mechanical UOM. Betul ya, tadi kondisi sekarang Mas Ahmad Hasbuloh ya, ketika sudah berusaha membuka bengkel sendiri ya, untuk tetap dapat mendapatkan update terbaru, hal yang penting adalah bergabung dengan sebuah komunitas ya, kemudian membangun jaringan ya, untuk kita bisa saling sharing tentang pengalaman masing-masing ya, Ahmad Hasbuloh. Sekarang bagaimana Mas kondisi yang dirasakan setelah buka bengkel dari segi finansial kah? Apakah sudah aman atau nyesel gua nih buka bengkel, mendingan gua tadinya tetap aja kerja? Gimana Mas? Dari segi mana dulu nih? Dari ya terserah, dari segi finansial kah, dari kenyamanan artinya kan ketika kita kerja kan beban itu ada di lebih beratkah tekanannya dibandingkan sekarang? Kita coba mulai dari segi kenyamanan Pak ya. Dari segi kenyamanan buka bengkel sendiri itu kita merasa tanggung jawab itu lebih Pak. Memang lebih. Cuman untuk kenyamanan kita bekerja, rileksnya kita, ataupun kita menjiwai dalam pekerjaan, itu lebih saya rasakan lebih enak, lebih bisa termasuk hobi yang dibayar juga. Habis itu saya juga bisa ngatur flow keuangan ataupun flow pekerjaan saya sendiri, mau liburan, tinggal liburan. Dari sisi finansial nih Pak, untuk sisi finansial sih, saya dari buka bengkel 6 bulan yang lalu, saya begini Pak, saya rada menyesal juga sih Pak. Kenapa? Nggak dari dulu ya? Kok nggak dari dulu?
Tahu gitu dari dulu ya. Sekarang berapa tim Mas Ahmad Hasbullah yang bantu di bengkel? Oke. Untuk tim yang di bengkel awal saya buka itu masih 1 orang. Jadi merintis lah awal-awal dulu. Iya. Udah dari 2 bulan saya nambah jadi 2 orang. Jadi 3 bulan saya buka, saya nambah 2 orang lagi, jadi 4 orang. Jadi sampai sekarang pun masih 4 orang. Ya, dengan ya kondisi bengkel masih kecil lah, Pak. Belum berkembang. Cuman alhamdulillah untuk income ataupun pendapatan buat bayar karyawan, teknisi ataupun flow kerja masuk spare part segala macam itu masih oke. Untuk dari sisi finansial. Nyesal saya kok gak dari dulu itu. Maaf, Mas, saya belum tahu nih, Mas Ahmad Hasbullah ini udah berkeluarga belum? Saya sudah berkeluarga, Pak. Dari 2019. Anak berapa, Mas? Anak masih 1, istri juga masih 1. Nanti kalau cabangnya tambah, Mas. Enggak lah. Ini istri saya lihat ya. Oh, yang lihat. Takutnya langsung dimatikan nih. Aku bergurau nih. Ya, berarti kan sekarang ini ada beberapa orang yang bergantung ya kehidupannya pada usaha Mas Ahmad ya dari keluarga sendiri, kemudian juga mungkin anggota timnya sudah ada yang berkeluarga juga kan, artinya makin banyak nih yang menjadi tanggungan Mas Ahmad Hasbullah. Artinya motivasi untuk membuat usaha ini maju kan akan semakin berlipat ya. Karena kalau usaha ini gagal, usaha ini bangkrut, pasti akan dampaknya banyak ke semua orang. Ya mudah-mudahan sih kita berdoa diberikan kelancaran Mas dalam usahanya ya, supaya bengkelnya selalu maju. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Mas, ya tentang tadi langkah awal Mas Ahmad Hasbullah buka bengkel gitu. Mungkin bisa diberikan tips buat saya pribadi ya. Saya juga terus terang bisa pengen aja. Ya. Dan mungkin juga buat teman-teman kita yang sekarang posisinya masih teknisi ya. Kemudian mereka juga mempunyai angan-angan atau cita-cita untuk buka bengkel. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya bisa mewujudkan cita-cita tersebut, Mas? Untuk hal itu sih, Pak, saya nggak ada tips rahasia ataupun tips yang bakal benar-benar kita akan sukses dalam membuka bengkel. Jadi dari pengalaman saya pribadi sih, yang pertama kita posisi thinking dulu atau husnudon dalam membuka usaha. Yakin dulu, Bismillah dulu lah, niatin dulu. Kita kalau misalnya mau buka bengkel ataupun buka usaha merintis, kita yakinkan diri pribadi dulu. Kalau kita ini kita bisa menopang kehidupan orang lain, kita bisa menopang keluarga kita sendiri. Jadi yakin dulu, yakin dan niat pasti bisa. Positive thinking. Yang kedua, jalanin dulu aja. Ya, kata orang pacaran jalanin dulu aja. Kita lihat aja ke depan gitu kan. Kita lihat aja dulu. Kalau kita banyak berpikir ataupun banyak pertimbangan, nanti kita nggak jalan-jalan. Seperti itu. Jadi untuk dia diam di tempat ya. Iya, nanti kita jalan di tempat aja. Jadi kalau banyak pertimbangan, banyak berpikir, kata Om Bob Sadino sendiri, kita punya 2 dengkul. 1 dengkul ini nggak mungkin kan kita mau dibayar 500 juta per dengkul kan kayak gitu. Jadi dengan 2 dengkul ini kita sudah punya modal 1 miliar. Seperti itu. Jadi jalanin dulu aja. Insya Allah
kalau emang itu rezeki kita, akan insya Allah akan ini jadi tidak akan terlepas dari apapun usaha kita. Niatkan buat keluarga, menghidupi orang lain juga. Otomatis kan kita punya karyawan nih Pak. Jadi kita rezeki mereka juga lewat kita juga. Insya Allah nanti akan berjalan dengan semestinya dan akan lancar. Semoga aja semua bengkel UOM Indonesia maju terus, terutama yang mulai dari bawah seperti saya. Semoga bisa maju, semoga bisa sukses terus, lancar, dan bisa membangun bengkel UKM lebih besar lagi. Seperti itu, Pak. Ya, itu sesuai dengan semangat kita di UOM, Pak. Bagaimana artinya bersatu kita bisa mengangkat ya teman-teman yang ada di bengkel UKM ini ya supaya bisa survive ya, kemudian bisa bersaing di industri otomotif yang ketat. Ya, kenapa kita tampilkan acara-acara seperti ini bukan untuk show off ya, bukan untuk menyombongkan gitu. Cuma ini loh kita nih bengkel UKM yang saling memotivasi ya. Karena kita UKM kan akses kita ke jaringan dana yang besar kan sulit ya. Ya, kalau kita nggak mempunyai jaringan komunitas ya akan sulit bersaing sendiri. Nah, Mas, ini lokasi bengkelnya tepatnya di mana ya, Mas? Lokasi di Surabaya Utara, Pak. Surabaya Utara. Kita jalan apa? Tinggal buka Google Maps UOM Bengkel Surabaya. Itu nanti akan keluar semua. Untuk bengkel saya sendiri, Hasbul Auto Service, itu di Jalan Sidorame nomor 32, Surabaya Utara. Sidorame. Ya, siapa tahu kan saya nanti jalan-jalan ke Surabaya, ya kan bisa mampir ke rawon Surabaya. Ini bengkelnya jalan-jalan hanya spesialis Mazda kah, Pak? Atau gimana? Awalnya sih bukan spesialis Mazda sih, Pak. Jadi banyak brand lain masuk. Lah kok yang paling banyak itu Mazdanya. Karena emang Mas Hasbulo basicnya dari Mazda ya, jadi mungkin lebih gitu. Familiar gitu ya. Dan emang sudah banyak jaringan di sana ya. Benar Pak. Jadi spesialis Mazdanya itu dari customer yang apa ya, yang ngasih julukan ke saya. Ya? Padahal enggak. Iya. Berarti apa? Bengkel Hasbul spesialis Mazda. Berarti tetap terima brand-brand lain ya selain Mazda ya? Iya, terima Pak. Ini apa juga lagi ngerjain banyak brand lain. Apa ada segmentasi tertentu Mas? Bengkelnya khusus bengkel-bengkel mobil premium car atau semua mobil diterima nih? Ya, emang kan bengkelnya kecil Pak, tapi kata orang-orang sini kok mobilnya yang masuk kok yang bagus-bagus sih. Kok gak ada pickup ataupun apa gitu ya. Kebanyakan sih emang mobil-mobil baru sih Pak. Karena saya juga baru di dunia otomotif, jadi gak ada mobil-mobil yang ini, yang lama-lama. Apalagi karbu gitu nggak ada. Artinya bukan karena Mas Hasbul menciptakan segmentasi pasar tersendiri, saya hanya menangani Mazda atau premium car, tapi emang karena apa? Saat berjalan ya banyak kan masuk mobil-mobil premium car gitu ya. Iya benar Pak. Bukan saya untuk terus nggak nerima mobil jelek, enggak. Tapi kebanyakan emang yang masuk itu mobil-mobil yang bisa dibilang premium car tadi. DW itu di situ ada C5, Mazda 2, Kijang Innova, Fortuner. Nah, ini C7 sama Mazda 2 lagi turun mesin semua. Ongkosnya juga premium ya Mas? Enggak lah Pak.
Bisa bisik-bisik gitu. Bisa bisik-bisik ya. Tapi kualitas tetap premium ya. Tetap premium Pak, meskipun ya kayak gini di luar, di pinggir jalan. Soalnya kan yang masuk stol untuk di dalam itu cuma 3 unit. Jadi kadang masuk sampai 7 bareng ataupun 10 sampai ke apa? Jalan raya sisi sebelah depannya. Itu sampai ke situ-situ semua. Jadi juga izin di tetangga-tetangga, Pak, sebentar nanti saya kasih rokok lah. Rata-rata berapa unit per hari Mas? Kalau di rata-rata kan berapa per hari masuk? Untuk unit per hari Pak ya? Untuk unit per hari ataupun average per bulan atau per hari boleh, per hari? Per bulan mungkin boleh. Untuk average-nya, saya kan juga nanganin beberapa pabrik sama instansi rumah sakit, Basarnas, dan yang lain-lain. Alhamdulillah banyak kepercayaan juga. Kalau di total mungkin 5-6 unit lah sehari. Minggu mungkin lebih sedikit karena bukanya jam 10 juga, jam 4 atau jam 5 sudah tutup. Tapi kalau hari lain sampai malam kadang Pak. Sampai malam ya. Hari liburnya apa? Jumat? Sampai malam. Jumat libur? Gimana? Jumat libur atau terus buka selama seminggu? Buka sih Pak. Buka ya? Seminggu buka terus kayak ini. Wah, rumah sakit itu Pak. Mantap. 24 strip 7. Planning ke depannya Mas kira. Apa planning Mas Ahmad Hasbuloh ke depannya nih? Apa planning ke depan ya 5-10 tahun ke depan kira-kira harapan atau mungkin apa yang sudah disusun nih tentang bengkelnya? Apakah ya udahlah jalan aja seperti adanya gitu atau mungkin sudah menyusun lagi nih step-step? Kalau saya maunya itu apa ya? Saya sedikit perfeksionis orangnya. Ambisius juga, bisa juga egois juga mungkin. Jadi kadang saya pikirannya itu udah ini mobil gak muat apa gimana ya. Jadi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi akan berkembang ke belakang ini Pak, untuk tanah yang di belakang akan saya bangun juga. Luar biasa. Doain untuk dananya nutut atau mencukupi. Ada rencana mengajukan pinjaman ke bank atau gimana? Enggak Pak, alhamdulillah dana pribadi. Waduh, luar biasa ya. Lebih baik menggunakan dana pribadi daripada itu ya. Harus mikir intinya. Masalah pendanaan ini penting ya untuk apa? Ekspansi usaha. Jadi kadang-kadang ketika punya bengkel satu, pengen buka cabang kedua, ya kalau nggak dikelola dengan hati-hati, justru akhirnya bengkel yang pertama pun tutup ya. Jadi mungkin harus lebih dipikirkan matang-matang lagi ke depannya. Oke, Mas Ahmad Hasbuloh, saya sangat-sangat artinya terinspirasi dengan profil Mas Hasbuloh ya. Mudah-mudahan ini pun juga bisa menginspirasi teman-teman semua di dunia industri otomotif ya, khususnya teman-teman kita teknisi yang berkeinginan membuka bengkel ya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad ya. Yang penting adalah keberanian ya, seperti itu. Keberanian Pak. Keberanian dan kemudian kita juga membuka jaringan ya supaya dapat terbantu saat tersebut. Mungkin ada pesan dan kesan Mas yang bisa disampaikan ke teman-teman kita. Untuk teman-teman seluruh Indonesia, bengkel kecil seperti saya, UKM lah, tetap maju, terus fokus pada goal kita atau tujuan kita.
lebih baik sih untuk cari jaringan ataupun komunitas dan organisasi agar kita dinaungi juga, bukan naungi terus kita apa namanya bergantung, enggak, tapi kita menambah wawasan dari situ juga, menambah ilmu, menambah teman, menambah jaringan juga. Jadi enggak kita benar-benar saya step alone deh buat buka bengkel sendiri, buat berjuang sendiri, enggak. Jadi apalagi di UOM ini kan motonya bersatu kita bisa dan transformasi bersatu kita bisa dan transformasi SDM digital. Nah, disitulah kita belajar banyak di Montreal Pro Academy juga. Keep in learning dan terus belajar, niat, yakin, fokus. Semoga bengkel UKM di seluruh Indonesia, khususnya bengkel UOM seluruh Indonesia, kita berjuang, kita bersemangat, dan kita bersatu untuk kemajuan bengkel kita pribadi dan seluruh jaringan organisasi kita. Semangat terus, bersatu kita bisa. Oke, terima kasih Mas Ahmad Hasbuloh untuk motivasinya buat rekan-rekan kita semua. Saya pribadi pun merasa termotivasi ya atas bisa ya kita belajar harus sama siapa aja Mas. Artinya kita nggak mesti dari yang lebih tua, ya dari yang muda pun, dari anak kita pun kita harus bisa belajar, bahkan dari alam pun ya kita harus mau belajar. Bagaimana seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk ya. Selama kita hidup kita itu adalah proses belajar. Pembelajaran. Ya, artinya perbincangan kita hari ini ya hampir 1 jam sangat menarik ya buat saya pribadi, mudah-mudahan juga menarik buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti Mas Ahmad Hasbuloh bisa kita undang lagi untuk sharing-sharing tentang proses mengelola bengkel UKM ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesulitannya, ya artinya bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Umur bukan faktor ya, mau muda, mau tua, ya kalau memang ada niat, itu bisa. Ya seperti Mas Ahmad Hasbuloh membuktikan di umur yang masih cukup belia di dunia otomotif, ya dia mampu keluar dari zona nyamannya dari seorang teknisi di dealer resmi, kemudian dia merintis usaha sendiri, ya membuka bengkel sendiri, mempekerjakan orang, ya artinya ada orang-orang yang tergantung dengan dia, ya itu adalah suatu prestasi. Walaupun ya kita katakan prestasi itu bukan harus bengkelnya mewah, ya usianya mungkin masih bengkelnya masih sekitar 6 bulan, tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah di mana seorang Mas Ahmad Hasbuloh dengan segala keberaniannya ya mampu membuktikan diri untuk mandiri, ya. Mudah-mudahan ini sangat bisa menginspirasi kita semua, menginspirasi teman-teman teknisi kita yang ingin mewujudkan cita-citanya mempunyai bengkel, ya kita bisa belajar dari Ahmad Hasbuloh. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa kembali pada bintang tamu berikutnya yang lebih yang sangat-sangat menginspirasi juga demi kemajuan industri otomotif kita. Oke, selamat siang. Bersatu kita bisa.
Namun tentu teknisi otomotif harus mampu mengikuti perkembangan dan loncatan-loncatan teknologi tersebut agar tetap mampu bersaing dan tidak tertinggal. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan terus meningkatkan skill dan pengetahuan mereka melalui program-program training secara berkesinambungan. Hal itu tentu saja bukan masalah untuk teknisi-teknisi yang bekerja pada dealer-dealer resmi ATPM, di mana ATPM akan selalu memberikan training setiap ada teknologi atau produk baru yang mereka luncurkan. Namun bagaimana dengan rekan-rekan teknisi yang bekerja pada bengkel umum atau bengkel non-ATPM? Mendapatkan akses training otomotif berkualitas dengan harga murah merupakan tantangan tersendiri untuk mereka. Atas dasar itulah, montirpro.com bekerja sama dengan komunitas teknisi dan bengkel-bengkel otomotif yang sangat peduli untuk pengembangan SDM teknisi mereka, memberikan solusi dan terobosan. Kami sedang merancang training otomotif berbasis digital yang secara online ini terbukti lebih efisien dan dapat menjangkau teknisi kita yang berada di pelosok. Namun tentu saja banyak sekali hal yang harus diperbaiki agar training online ini benar-benar memberikan hasil sesuai dengan harapan kita. Dengan ini saya mengajak para praktisi otomotif yang ingin bergabung dengan ide dan gagasan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan para teknisi otomotif Indonesia. Salam otomotif,